dipersembahkan oleh Desa Lewikoja dihuni 2078 jiwa yang hidup rukun berdampingan di bumi Cianjur, Jawa Barat. Jaraknya tak jauh dari jantung kota Cianjur, hanya terpisah sekitar 6 km. Kontras dengan kota Cianjur, kehangatan di tengah masyarakat nyata terasa sepanjang hari di Lewikoja. Namun, beda cerita jika bicara soal kebutuhan hidup masyarakatnya. Sebagai contoh, kebutuhan untuk anak-anak tentulah sama. Salah satu yang terpenting ialah kebutuhan akan pendidikan yang layak dan memadai. Di sebagian sekolah dasar, anak-anak bisa belajar dengan baik di lingkungan yang nyaman. Kurikulum yang digunakan sesuai dengan amanat Kementerian Pendidikan Republik ini. Sebagian dari anak-anak di Lewikoja, mereka cukup beruntung. Bisa belajar dengan hati yang gembira di ekosistem yang begitu suportif. Pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, kamu bisa mengubah dunia. Pemirsa, kita tahu saat ini sebagian besar wilayah di Indonesia, pendidikan aksesnya sudah lebih mudah dan lebih terjangkau. Tapi ternyata tidak perlu terlalu jauh dari ibu kota. Ada banyak anak-anak yang perlu usaha lebih supaya bisa mengenyam pendidikan walaupun hanya seadanya saja. Luar biasa rasa syukurnya karena ada beberapa orang yang terketuk pintu hatinya mau mengulurkan tangan untuk membantu anak-anak mengenyam pendidikan. Dan disinilah Bribka Bayu mengukir kisahnya menjadi seorang guru. Kontras dengan sekolah lain di Madrasah Ibtidaiyah Al-Jihad yang berada di Dusun Gunung Jantung, salah satu wilayah pelosok di Desa Lewikoja. Akses anak-anak untuk ke sekolah masih sangat terbatas dan minim fasilitas. Diperlukan 1,5 jam dari kota Cianjur berkendara dengan motor karena akses jalan yang tak bisa dilintasi kendaraan roda 4. Anak-anak di sini terpaksa belajar dalam keterbatasan. Atap berlobang, tak ada toilet, meja dan kursi sebagian besar rusak. Bahkan sekolah mereka belum dialiri listrik. Hanya ada 2 guru untuk satu sekolah ini. Bribka Bayu Anggakusuma, seorang anggota Polri yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas Polsek Mande Cianjur, mendedikasikan diri sukarela mengajar di tempat pelosok seperti ini. Salah satu caranya dengan memberikan materi bahasa Inggris sederhana untuk 32 anak sekolah dasar. Dengan caranya yang sabar dan bersahaja, Pak Bayu, biasa orang menyebutnya di sana, selalu tampak akrab dan dekat dengan anak-anak didiknya. Pak Asep, selama mengajar di sini,
kekurangan apa, kesulitan apa yang dirasakan selama mengajar? Kalau menurut saya ya, kesulitannya pertama dari buku. Buku yang untuk kita ajarkan kepada anak-anak. Karena kita kan daerahnya jauh, terjangkau. Tidak terjangkau oleh perjalanan, karena kan ekstrim di daerah ini. Itulah kesulitannya kami. Anak-anak kalau misalnya diajari Pak Bayu, gimana Pak mereka? Sangat antusias sekali Bu, antusias sekali anak-anak itu. Alhamdulillah gitu. Dengan diadakannya pelajaran bahasa Inggris, beliau sudah mengenal tentang huruf, tentang pengucapan yang fasih. Mungkin dari tidak tahu ini apa artinya, dengan adanya guru bahasa Inggris dengan Pak Bayu, alhamdulillah Bu. Kalau Ibu lihat sekolahnya gimana Bu penilaian Ibu? Ya, sekarang mah ya lebih bagus gitu ya, pelajaran anak ada yang ngajar. Dulu masih nggak ada ini gurunya nggak sekarang mah kan ada 3 gitu, bagus, ada si Pak Bayu bagus. Saya sekarang senang gitu ya, ada yang ngajar bahasa Inggris gitu. Kalau dulu? Nggak ada, saya nggak tahu bahasa Inggris. Ya dulu sih kadang murid ada, gurunya nggak ada gitu. Kalau sekarang mereka disiplin, tetap ke sekolah. Ya ada itu tuh Bapak Guru Pak Aib sekarang mah. Bermain dan belajar mereka lakukan bersama-sama. Tak ada keluhan soal keterbatasan. Ibu, tadi kita bicara soal di sini guru hanya ada 3. Iya. Tapi statusnya gimana sekarang? Status Guru sebagai guru honorer atau guru apa? saya guru honorer. Status saya sebagai guru honorer. Dibayar berapa sebulan? 300. 300.000 Iya. untuk sebulan. Kemudian dengan 300.000 itu selalu diterima tepat waktu? Oh tidak, kalau honorer di sini tidak tiap bulan, kadang 4 bulan, kadang 5 bulan gitu. Tidak setiap bulan keluarnya. Iya. Sudah berapa lama Ibu mengajar di sini jadi guru honorer? Kurang lebih 10 tahunan saya di sini. Jadi Ibu 10 tahun bekerja di sini sebagai guru honorer. Iya. Bekerjanya mengajarnya banyak sekali yang diajarkan. Banyak. Kadang-kadang kalau para guru yang 2 nggak ke sekolah, saya pegang semua. Iya, dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 saya yang pegang semua. Jadi harus super strong gitu ya. Gimana kok bisa itu Ibu atasi yang seperti itu? Dari saya kasih yang ngambil dari yang kelas 6 dulu. 6, 5 saya kasih tugas. 3, 4 sama kasih tugas. 2, 3 saya handle gitu, sama saya kasih pelajaran. Asal semua kelas tiap hari mendapatkan pelajaran. 32 orang yang Ibu hadapi setiap hari. Iya, 32 siswa itu murid-murid saya. Apakah itu sering terjadi di dalam 1 minggu, 1 bulan? Sering. Sering. Iya, sering tiap hari. Kadang-kadang anak-anak kan banyak yang bertengkar ya, apalagi anak cowok, itu saya yang menghandle juga. Uluran tangan sesekali datang untuk anak-anak di Madrasah Ibtidaiyah yang letaknya terpencil ini. Tampak raut wajah anak-anak begitu bahagia saat menerima buku dan alat tulis sumbangan dari Polsek Mande. Walaupun tampak sederhana, bagi anak-anak di Gunung Jantung, ini sangatlah bermakna. Dipersembahkan oleh Hidup adalah mengenai membuat keputusan demi keputusan untuk masa depan kita. Narkoba dapat merusak hidup kita, menghancurkan masa depan anak bangsa dan orang-orang di sekeliling kita. Polri Presisi akan selalu berjuang dengan segala cara untuk menanggulangi masalah narkoba. Rehabilitasi bagi korban narkoba juga terus digiatkan
agar dapat kembali pada fungsi sosial mereka. Karena masa depan kita milik kita. Mari berjuang bersama perangi narkoba. Untuk generasi hebat, generasi tanpa narkoba. Setiap rutinitas yang kami jalani adalah bentuk dedikasi untuk mewujudkan komitmen kami melayani negeri. Di balik seragam yang kami kenakan, kami cuma manusia biasa yang memiliki banyak keterbatasan. Namun kami tetap berusaha untuk menjadi lebih baik. Menjadi Polri yang presisi untuk Indonesia. Sebagai anggota Korps Bayangkara, tugas kami adalah mengabdi pada negara dan masyarakat. Selain tugas utama yang kami jalankan dengan profesional, kami juga selalu berusaha menjadi inspirasi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini adalah bakti kami bagi negeri sebagai Polri yang presisi. Abdi negara yang memiliki arti lebih bagi sesama. Dipersembahkan oleh Di Lewi Koja, mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah bertani dan berkebun. Pagi hari, tampak hamparan sawah pasca panen bisa ditemukan di kiri dan kanan jalan. Sebagian warga tetap melakukan kegiatan bercocok tanam di sawahnya. Begitu pula rindangnya pepohonan di sekitar Lewi Koja terbentang hijau di antara kontur perbukitan sekitar desa. Guyup, itulah kata yang terbesit di benak saat tiap Jumat pagi warga Lewi Koja bergotong royong kerja bakti bersih-bersih lingkungan desa. Untuk menunaikan tugasnya sebagai Babin Kamtibmas, Bribka Bayu selalu hadir dalam kegiatan masyarakat di Lewi Koja ini. Selain mengawasi dan berperan serta dalam berbagai kegiatan masyarakat, Bribka Bayu aktif mengedukasi warga. Sebut saja soal kebiasaan warga membakar sampah. Peran Babin Kamtibmas besar untuk mengingatkan akan bahaya membakar sampah, apalagi di musim kemarau. Bu, nanti pastikan ya, kalau misalkan apinya yang ini ya, yang rapi ya, jangan sampai nyebar karena ini lagi musim kemarau. Iya Pak. Gitu. Siap. Pak Bayu, Ya, ini lagi bergabung di kegiatan kerja bakti masyarakat ya di sini ya? iya. Ini setiap minggu kerja bakti seperti ini? Alhamdulillah kegiatan kami di Desa Lewi Koja, khususnya di Kecamatan Mande, kami laksanakan setiap seminggu sekali rutin untuk membersihkan jalan protokol desa. Kita melibatkan kegiatan bersama perangkat PKK, perangkat desa, RT, RW, serta lingkungan setempat begitu. Kebetulan ini ada Pak Sama Kepala Bapak-bapak. Desa Lewi Koja, Kecamatan Mande sama Pak Kades. Pak Kades. Iya, Pak Kades, ini kegiatannya setiap minggu selalu didampingi Babin Kamtibmas? iya. Tidak hanya Babin Kamtibmas, biasanya termasuk Babinsa, mitra yang ada di tingkat desa. Dari mulai pengurus RT, RW, masyarakat, kader PKK, Posyandu. Oke. Secara umum rutin, Selalu rutin ya Pak ya? selalu rutin. Oke, kalau gitu nanti habis ini kita ada kegiatan apa lagi Pak Bayu?
Nanti mungkin saya dilanjutkan ada mengajar Bu, anak di sini di madrasah setelah jam pulang sekolah. Begitu. Pagi bersih-bersih bareng warga, nanti pulang sekolah lanjut ngajar. Siap, lanjut Ayo, aja. kalau begitu. Senin apa? Selasa. Beberapa kali dalam seminggu, Bribka Bayu juga menyempatkan diri untuk mengajar anak-anak di luar jam sekolah. Walau pekerjaan dinas utamanya sebagai anggota polisi, namun ia yakin mengajar anak-anak yang dengan segala keterbatasannya di wilayah yang sulit dijangkau ini adalah panggilan jiwa. Selain itu, kegiatan yang dilakukannya di waktu senggang ini pun akan berdampak besar, khususnya bagi warga di desa. Pak Bayu, ini itu sudah mengajar seperti ini seberapa lama? Semenjak 2 tahun jalan sampai sekarang, Mbak. Sampai sekarang Ya, ya, sudah betul. 2 tahun ya berarti. Betul. Ya? Hari ini ngajarnya banyak atau sedikit nih anak-anaknya kategorinya? Lumayan banyak untuk hari ini karena tiap ngajar tuh selalu ada yang nambah 1-2 orang anak gitu. Itu sifatnya nggak tentu juga. Kadang selama ngajar ada anak-anak keperluan yang lain, kadang juga sedikit. Tapi alhamdulillah selalu ada lah, nggak pernah sepi. Menurut Pak Bayu, mengapa anak-anak ini penting supaya mereka mulai belajar bahasa Inggrisnya dari sekarang? Sangat-sangat penting sekali Mbak menurut saya. Karena untuk generasi ke depan Mbak, itu bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Terutama mungkin mereka dalam dunia bidang pekerjaan, atau sekarang dengan generasi banyaknya sosial media, itu kan banyak bahasa-bahasa asing juga. Minimal mereka bisa mengetahui bahasa asing itu seperti apa, khususnya bahasa Inggris begitu. Pak Bayu punya cita-cita apa sih nanti? Mungkin setelah anak-anaknya lulus SD, mereka lanjut sekolah lagi. Apa cita-citanya, Pak? Karena Bapak sudah terlibat langsung untuk mengajarkan mereka bahasa Inggris. Cita-cita saya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Khususnya anak-anak generasi penerus sekarang ini, mudah-mudahan harapan saya menjadi generasi penerus bangsa setelah saya. Itu saja. Alhamdulillah, itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lebih dari bahagia. Dan itu ucapan rasa syukur saya. Alhamdulillah, saya bisa mengamalkan suatu ilmu untuk anak-anak di sini. Pak Ajat sebelumnya pernah tidak ada yang mengajar bahasa Inggris secara gratis seperti ini? Belum, Neng. Belum ada? Belum. Jadi ini yang pertama ya Pak ya? Iya. Waktu ada yang menawarkan diri mau mengajar anak Bapak bisa belajar bahasa Inggris di luar sekolah, respon Bapak gimana Pak? Alhamdulillah, Neng, respon Bapak ya sangat senang dan gembira karena termasuk yang menawarkan diri sebagai guru bahasa Inggris di sini itu adalah Pak Babin Kamtibmas desa kita sendiri, Neng. Jadi alhamdulillah dia termasuk semenjak Pak Bayu mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak, laporan dari orang tua, nilai yang didapat di sekolah masing-masing alhamdulillah agak meningkat gitu. Dipersembahkan oleh menjadi Polri yang presisi untuk Indonesia. Sebagai anggota Korps Bayangkara, tugas kami adalah mengabdi pada negara dan masyarakat. Selain tugas utama yang kami jalankan dengan profesional, kami juga selalu berusaha menjadi inspirasi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini adalah bakti kami bagi negeri sebagai Polri yang presisi. Abdi negara yang memiliki arti lebih bagi sesama.
Hidup adalah mengenai membuat keputusan demi keputusan untuk masa depan kita. Narkoba dapat merusak hidup kita, menghancurkan masa depan anak bangsa dan orang-orang di sekeliling kita. Polri Presisi akan selalu berjuang dengan segala cara untuk menanggulangi masalah narkoba. Rehabilitasi bagi korban narkoba juga terus digiatkan agar dapat kembali pada fungsi sosial mereka. Karena masa depan kita milik kita. Mari berjuang bersama perangi narkoba. Untuk generasi hebat, generasi tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh Menjadi Babin Kamtibmas artinya bertanggung jawab penuh atas keamanan dan ketertiban di satu wilayah. Dengan arahan rutin yang dilakukan pimpinannya, Bribka Bayu tidak hanya bertanggung jawab di Desa Lewikoja, namun ada tugas tambahan, yakni memantau Desa Mekarjaya, yang lokasinya bersebelahan dengan Lewikoja. Pak Azari, ini kan kalau kita lihat, Bribka Bayu ini satu contoh. Nah, sejauh ini kalau Polres mau membina supaya anggota ini juga selain mengerjakan tugas sehari-hari sebagai polisi, tapi juga peduli sama masyarakat, cara pembinaannya gimana sih Pak? Jadi begini Mbak, perlu saya sampaikan bahwa sebagaimana memang pada umumnya anggota Polri, masing-masing mengemban tugas pokok sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi ya yang di anggota polisi yang bertugas di lalu lintas, ya ada tugas pokoknya di lalu lintas. Ada yang di Sabara juga melaksanakan tugas-tugas pokoknya di fungsi Sabara. Demikian juga yang di Babin Kamtibmas atau di fungsi Bimas tentunya melaksanakan tugas pokok di fungsinya masing-masing. Nah, namun demikian tentunya bila mana ada anggota kita ini yang melaksanakan kegiatan dalam hal pelayanan masyarakat yang kemudian melebihi tugas pokok yang diemban oleh masing-masing anggota ini suatu hal yang luar biasa. Seperti halnya contohnya ya beberapa anggota kita bukan hanya 1-2, banyak anggota kita yang melaksanakan tugas di luar tugas pokoknya. Memang kalau reward dan punishment gitu ya Pak contohnya. Pak, tapi kalau Pak Bayu ini kan dia punya inisiasi di bidang pendidikan. Desanya jauh, terpencil, 1,5 jam, jalanan rusak. Pada saat Bapak tahu ada yang seperti ini, Bapak mau mengapresiasinya dalam bentuk apa? Bapak senang nggak punya seperti sosok Bayu? Sangat senang. Bahkan saya ingin Bribka Bayu yang lain, bukan hanya yang bertugas di Babin Kamtibmas, tapi juga mungkin ada Polantas atau personel di Sabara yang hanya tugasnya biasanya rutinnya ngatur lalu lintas, ya kan, patroli. Tapi kalau kemudian memang punya kemampuan seperti Bribka Bayu misalnya mengajar, bahkan yang tadi itu kemampuan yang lain, silakan saja. Pastinya akan kita berikan apresiasi. Cara supaya yang lain yang belum berbuat prestasi ini supaya ayo dong sekarang gerak gitu. Gimana Pak? Supaya lebih banyak lagi Bribka Bayu. Tadi Bapak harapannya kan seperti itu. Gimana Pak cara? Ya, selain kita berikan reward kepada mereka, banyak ya rewardnya itu ya. Bisa yang tadi itu saya sampaikan salah satunya, kemudian juga kita usulkan untuk mendapatkan kesempatan pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Hal-hal yang lain pasti banyak.
Kalau saya sedang piket itu saya bareng rekan saya patroli sama-sama ke sini. Oh, jadi kalau ada rekan juga ya kadang ya. Ada rekan juga. Pak Tatan, selama ronda malam di sini, Pak Bayu selalu ronda malam. Pernah tidak ada kejahatan mungkin yang ditemukan di Desa Lewikoja? Belum pernah. Belum pernah ya sejauh Ya, semenjak Pak Babinmas sering patroli itu keamanan terus terjaga dengan Babinmas ini. Itu selalu menyampaikan ke warga masyarakat yang ada di masing-masing KRT-an, khususnya saya RT 1 RW 01 ya, disampaikan juga kalau ada kegiatan-kegiatan. Itu disosialisasikan ya Pak ya untuk masyarakat juga ya? Iya, disampaikan ke. Dan semuanya responnya positif, selalu terima terbuka? Selalu positif. Makanya di KRT-an 01 RW 1 selalu aktif tiap malam. Pas kebetulan Pak Babinmas patroli juga, masih banyak orang yang lagi meronda malam itu ya. Pak Bayu, ini kan sudah malam, sudah hampir jam 12 sekarang. Besok ada kegiatan apa lagi? Besok jadwal saya mengajar di sekolah. Jadi besok pagi, pukul berapa besok pagi? Berangkat saya jam 7 pagi, Mbak. 7 pagi sudah ada kegiatan Siap. lagi ya besok ya. Siap. Pak Bayu tetap semangat, mudah-mudahan semua pekerjaan bakti ini punya berkah dan dampak positif untuk masyarakat. Semangat Amin. Pak Bayu, Pak Amin. Tatan. Iya. Pemirsa, dari pagi sampai malam, sampai besok matahari terbit lagi, tugas Bribka Bayu, seorang Babin Kamtibmas, ini tidak bisa dihitung-hitung, sudah melekat dengan kehidupan sehari-harinya. Bribka Bayu memilih untuk berbakti pada tanah air ini bagi pendidikan untuk anak-anak negeri kita. Mudah-mudahan akan ada lebih banyak lagi Bribka Bayu lainnya di tanah air kita tercinta ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.